Salve. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pendidikan Kecakapan Wirausaha Kebun Tenun Kabupaten Lembata tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2021. Vokasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lembata. Yang kedua, tujuan. PKW Kebun Tenun bertujuan yang pertama mendorong terciptanya wirausahawan muda dengan sasaran anak putus sekolah atau tidak bersekolah pada rentang usia 15 sampai 25 tahun. Cara melatih dan mendidik di bidang kewirausahaan serta keterampilan vokasi tenun ikat yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang jiwa maupun sikap kewirausahaan yang berakhirnya mereka mampu untuk mendirikan rintisan usaha, yakni diusulkan secara online, diikuti dengan berita acara pergantian peserta. Dengan demikian, peserta seluruhnya tetap 43 orang yang mengikuti kegiatan hingga saat ini. Mereka berasal dari 20 desa dan 4 kelurahan. Yang keempat, pemateri dan instruktur terdiri dari pemateri pada kegiatan ini berasal dari dunia usaha, dunia industri, kelompok-kelompok UMKM, dan lembaga perbankan serta koperasi. Yang kedua, praktek penampilan pendidikan. 6. Waktu pelaksanaan kegiatan PKW Kebun Tenun. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kecakapan kewirausahaan Kebun Tenun berlangsung selama 25 hari atau 200 jam pelajaran. Lihat ada 4 orang yang belum bisa dan saat ini semua sudah bisa. Yang kedua, proses model atau pencucian dan perminyakan. Semua proses pemotifan. Sebelum pelatihan, semua orang belum bisa ikat motif dan simbol, dan saat ini semua sudah bisa. Yang berikut, buka dan stigi urutan tentang motif, sambutan dan motivasi kepada peserta. Sekian dan terima kasih. Pimoner dari Kementerian Kemendikbud dan Ristek yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Lembata, para panitia dan seluruh kita yang hadir pada saat ini, dan juga mungkin insan pers yang sempat hadir. Tadi sudah dilaporkan secara rinci oleh Ketua Panitia. Saya menambahkan sedikit, dan ini harapan kami semua dari Dekranasda, teristimewa instruktur, Inakewa dan teman-teman, dan juga para peserta PKW. Yang sangat kami butuhkan masih adalah pendampingan yang berkelanjutan. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengharapkan dengan berbagai program yang nanti terserap di OPD-OPD yang berkepentingan, dan juga OPD-OPD yang bisa memasukkan program-program yang bisa bersinergi dengan kami Dekranasda untuk bisa nanti melanjutkan cita-cita anak-anak kami, karena memang kesulitan terbesar kami adalah di pemasaran. Namun kemarin teman-teman kita dari Timoner sudah memberikan beberapa pencerahan langkah-langkah bagaimana kita masuk dalam pemasaran online nantinya. Dan kemarin juga kami sudah mengundang kepala desa Hadakewa untuk nanti kami bisa menggunakan mungkin satu room yang ada di Bundes untuk bagaimana tenun ikat ini masuk untuk pemasarannya dengan Bundes Hadakewa. Namun ke depan kami tetap
sebagai pilar pemerintah, sebagai mitra pemerintah, tentunya kami tetap mengharapkan perhatian dari Pemda, dan juga di akhir pasti kami akan menyerahkan anak-anak kita ini ke pemerintah desa, karena mereka adalah anak-anak yang dimiliki oleh pemerintah desa. Nanti bermitranya itu tentu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Lembata. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengharapkan arahan sentuhan inovasi-inovasi dari Bapak Bupati untuk pada kesempatan ini pada mama-mama, Ina, Ewa dan teman-teman sebagai narasumber itu juga masih membutuhkan peningkatan kapasitas sebagai narasumber dan juga pewarnaan alam yang nantinya menjadi kekuatan kita di Lembata, bahwa hasil yang tentukan yang kita hasilkan itu dominan pewarnaan alam. Mungkin juga setelah kita melihat pelataran ini, nanti kami mau izin pelataran ini juga nanti ditanami oleh tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk pewarnaan alam. Mungkin dari kami sampai ini, selanjutnya saya kembali ke terima kasih. Baik, terima kasih. Bupati Lembata, Bapak Thomas Kola, Ibu Ketua Dekanasda, Ibu Maria N. Sadikun, yang saya hormati pimpinan PPD Kabupaten Lembata yang hadir pada hari ini, panitia Dekanasda dan para instruktur yang telah melaksanakan program TKW sehingga sukses. Saya ucapkan terima kasih. Puji dan syukur kita dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Semoga kita yang ada di sini diberikan nikmat sehat walafiat. Walaupun dengan kondisi kita bilang pandemi COVID ini, tapi kami harapkan sini semuanya pada sehat semuanya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih dengan adanya program PKW ini yang hasil kerjasama antara Kemendikbud, Ristek, khususnya Direktorat Khusus dan Pelatihan dan Kokja PKW dengan Dekanasda Provinsi dan Dekanasda Kabupaten Lembata. Terima kasih Ibu yang telah mendidik 43 peserta ya, dengan waktu 200 jam pelajaran kurang lebih 25 hari, sehingga kami harapkan peserta didik yang telah mengikuti pelatihan ini bisa menjadi mempunyai bekal untuk berwirausaha dengan setelah kami memberikan, memang kami ini dalam judulnya itu tidak memberikan uang kepada bapak-bapak ibu, namun nanti itu kami akan memberikan rintisan usaha seperti alat tenun dan bahan-bahan tenun untuk dan bahan tenun dan yang lainnya untuk adik-adik ini untuk berusaha bagaimana membuat kain tenun sehingga bisa menghasilkan berusaha bisa menghasilkan cuan ya, uang untuk semuanya ya. Jadi bisa saya kita tidak memikirkan bekerja karena program ini adalah program PKW, itu kewirausahaan kan. Setelah menyelesaikan program ini, adik-adik ini juga diharapkan bekerja, tapi diharapkan bisa berusaha dan mandiri dengan alat-alat yang diberikan oleh setelah mengikuti program PKW ini ya. Silakan. Suaranya kuat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama lengkap saya Anita Sianidi. Saya dari Bina AP Betaran. Terima kasih kepada Bapak Bupati bersama rombongan, Mama Bupati yang sudah hadir di sini. Jadi pertama saya belum ke sini, soalnya saya belum tahu
tahu dari awal menggulung benang, mengikat benang, merakit sampai dengan menenun. Kesan saya datang ke sini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya bisa mengetahui bagaimana cara proses dan menenun. Ya, pesan saya, semoga apa yang kita lakukan di sini tidak selesai di sini. Semoga dilanjutkan sampai kita pulang, kita lanjutkan terus. Dan saya berterima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut, silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Latudin, asal dari Desa Kalikur. Kesan dan pesan saya mengenai tenun juga, pada awal saya tidak tahu pencelupan warna dengan pemotifan. Setelah saya datang di sini, akhirnya saya sudah tahu dia dasar dari itu, sudah tahu semuanya. Dan pesan saya bukan hanya cuma di sini saja, tapi untuk tahun yang akan datang bisa saya lanjutkan di sini dan bisa saya sarankan kepada Bapak Bupati untuk bisa membangunkan sebuah tempat di wilayah desa saya untuk para kaum muda dan anak muda bisa melanjutkan. Yang berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosina Namolakao, asal dari desa Jogosore. Pertama saya datang ke sini dari kampung, saya belum tahu cara merakit dan pemotifan. Setelah saya ke sini, saya bisa tahu dari struktur. Pesan saya, dengan kegiatan ini saya bisa pulang ke kampung untuk membangun atau bekerja sama dengan desa untuk teman-teman di kampung. Yang berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Demetria Gelu, biasa dipanggil Mertin, asal desa Batu Koko. Baik, yang pertama, saya sudah menekuni tenun ini selama 2 tahun terakhir setelah tamat SMA dari mama saya sendiri. Jadi mungkin mulai dari pemotifan sampai dengan menenun saya sudah bisa. Tapi selama ini kami hanya menggunakan pewarna sintetis, bukan pewarna alami. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya bisa mengetahui kalau sebelum pewarnaan harus ada peminyakan agar warnanya lebih meresap ke dalam benang-benang tersebut. Setelah itu saya juga belajar cara merakit dari instruktur yang mungkin agak berbeda dari saya punya. Dengan begitu saya bisa membagi apa yang saya punya dengan teman-teman lain yang belum tahu. Maka pesan saya sangat bangga dan terharu dengan adanya kegiatan ini. Pesan saya mungkin ke depannya, mungkin bukan untuk kami, tetapi untuk generasi yang berikut, kegiatan ini setiap tahun mungkin bisa diadakan terus. Sehingga generasi yang bisa mendalami tekun tenun ini bukan habis di kami, tetapi untuk adik-adik yang dari bawah juga bisa mendalami hal tersebut. Terus yang berikut, saya mohon kepada ibu dan bapak untuk setelah kami pulang dari sini tidak habis di sini, mungkin 3 atau setiap 3 atau 6 bulan ke depan diadakan ke monitoring ke kampung-kampung kami yang pesertanya tahun ini, supaya kami semua tidak terlena atau tidak habis di sini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi
juga menu ini saya sudah tahu. Dengan dipandunya oleh Mama Kristina Dewa ini saya belajar banyak hal. Karena dari itu saya berterima kasih banyak sekali karena dengan mengikuti kegiatan tenun ini saya sebagai seorang diri siap menjadi seorang wirausaha yang kreatif dan profesional. Terus pesan saya, tetap semangat dan jangan pernah putus asa ketika melakukan suatu hal. Kita belajar dari hal-hal kecil. Semoga kegiatan ini berjalan lancar terus dan bisa menjadi panutan untuk adik-adik yang lain. Dan harapan saya, semoga dengan mengikuti kegiatan ini kita semua baik dari diri saya maupun teman-teman yang lain bisa menjadi seorang tenun ikat yang baik, kreatif dan profesional. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Yang berikut mari kita dengarkan apa kata narasumber tentang semua suka dan duka yang dialami mulai dari pengenalan sampai menghasilkan. Mama Dewa dipersilakan. Bapak Bupati, Mama, Ketua Dekranasda yang saya hormati, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dekranasda yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga dalam proses pelaksanaan bersama Ibu Bapak Ibu Panitia kami boleh menjalankan kegiatan ini dengan baik dari awal sampai dengan kegiatan penutupan ini. Kami begitu merasakan pelayanan dari Bapak Ibu Panitia untuk kami peserta dan instruktur. Untuk itu izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan kembali kepada kita sekalian bahwa mulai berproses dari hari pertama kami dengan warna dasar. Warna dasarnya bahwa kami adalah piyula dan yang kami gunakan adalah benang putih. Dasarnya adalah benang putih. Setelah beberapa hari kemudian proses penggulungan teman-teman sekalian, dari sekian 43 orang ini ada 4 orang yang tidak bisa sama sekali dalam penggulungan benang, tetapi kami coba untuk melatih terus, akhirnya mereka bisa dan proses pemintalan juga berjalan lancar. Dari pemintalan kami coba merakit motif. Dari pemintalan kami coba untuk mencuci benang. Dari mencuci benang, perminyakan, proses perminyakan selesai, kami membuat pewarnaan. Dari pewarnaan ini kita coba menghasilkan 2 warna. 2 warna ini dari kunyit, warna dasarnya kuning, lalu warna dasar merah dari kulit akar mengkudu. Dari proses perpaduan ini kita coba menghasilkan motif-motif lembata. Yang kami pilih adalah motif bewasang. Bewasang itu dari lebatukan dan hadakewa, lebatukan dan ileake. Motif bewasang. Arti daripada bewasang menurut orang lembata itu bewasang, tempat sirip pinang yang kita gunakan untuk orang lembata, kita gunakan untuk menerima tamu. Setiap tamu yang datang orang lembata akan menyodorkan bewasang. Bewasang atau motif ini kita coba menampilkan kali ini dalam pelatihan ini kita coba menampilkan motif bewasang. Kami berbagi kelompok bersama peserta, kami bagi kelompok dari yang mampu, sedang dan yang tidak mampu. Dari 3 kelompok ini saya mencoba mengarahkan mereka untuk kembali ke daerahnya masing-masing, dari Watokobunya, dari Ile Alpenya, dari Atadeinya, dari Hadekewanya. Ternyata setelah kita menghasilkan motif-motif itu, dari kami semua menghasilkan satu motif, yaitu motif bewasang. Dan saya merasa terharu ketika motif bewasang ini muncul oleh para pemula. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang mereka tahu awalnya adalah motif bewasang. Menjadi sebuah simbol bahwa di Lembata orang bernilai budaya dan berbudi pekerti. Orang Lembata bernilai budaya dan berbudi pekerti. Dalam penerimaan tamu, orang Lembata lebih etis dan Bapak Tim Monik dari pusat. Kami orang Lembata setelah
menerima seorang tamu datang, yang paling pertama adalah tempat sirip pinang. Tempat sirip pinang, dan di atas tempat sirip pinang ada bebaja, di dalam bebaja itu ada kapur. Dan sering kita pada saat sambutan yang paling pertama adalah sekapur siri. Sekapur siri dari tuan rumah disimbolkan dengan bebaja dan tempat siri itu sendiri. Sehingga kali ini kami generasi muda menampilkan tempat siri yang ada di depan kami ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami beserta semua merasa sangat berbangga kepada Bapak Ibu Bupati, Bapak Bupati dan Ibu Ketua Dekranasda, karena dalam program ini generasi-generasi muda sendiri sudah bisa tahu bagaimana cara menggunung benang, bagaimana cara merakit, menyimpul, khususnya bagaimana cara menggunakan pewarnaan alam yang ada di Kabupaten Lembata yang begitu kaya dengan nilai-nilai alamnya. Kami merasa berbangga karena semua ini terjadi dan memang itu kehendak Tuhan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan ini, dan dari dasarnya bahwa pewarnaan alam itu ada di Kabupaten Lembata, maka saya sebagai instruktur sangat mengharapkan kedepannya pewarnaan alam yang ada di Kabupaten Lembata ini kita kembangkan. Itu harapan dari saya, dan proses bersama para peserta ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Panitia. Mungkin berkembangnya ke depan nanti kita akan melihat. Dan harapan dari saya, mudah-mudahan proses seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga generasi-generasi muda kita ini dalam 5 tahun ke depan sudah bisa mandiri. Dalam hal ini mandiri dalam berwirausaha. Lalu yang terakhir, saya sendiri bersama kedua teman saya mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Mungkin selama ini dalam 25 hari ini saya bersama adik-adik instruktur ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Saya bersama teman-teman mengucapkan permohonan maaf. Mudah-mudahan maaf saya ini diterima, sehingga sekembalinya kita dari sini rasa damai, rasa tenang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga dalam berproses kita tidak muncul rasa hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Lalu saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu Panitia, mungkin dalam proses hal-hal yang kami lakukan tidak menyenangkan, atau hal yang mungkin sudah kita targetkan bersama bahwa kita akan menghasilkan sekian, namun setelah itu kita hanya di bawah target. Saya meminta maaf karena memang kita memahami kita dengan banyak pemula. Dengan demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Ibu Ketua Dekranasda, Bapak Ibu Panitia, dan semua OPD yang sudah mendampingi kita dalam berproses ini. Terima kasih. Wah, hebat. Coba. Iya. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Wirausaha Muda. Yakin? Yakin. Tepuk tangan untuk kita. Kalau kalian wirausaha muda, wirausaha artinya apa? Keterampilan orang yang memberikan hal yang baik dan bisa menghasilkan. Berani, satu. Apa lagi? Tekun, apa lagi? Pantang menyerah, apa lagi? Tanggung jawab, hebat, tepuk tangan dulu. Apa lagi? Menghadapi tantangan. Ini mau kira yang ada mereka ini kan? Iya. Hebat. Wirausaha itu mengubah sesuatu yang tercerai-berai dan menghasilkan menjadi satu ikatan, satu seni yang luar biasa seperti di sana. Kalian sudah wirausaha belum? Hebat kan? Dari ceceran kapas
benar, ya kan? Terus kalian bisa meramunya dan kemudian menjadi sebuah lembar kain yang luar biasa. Apalagi dengan motifnya. Ya, tepuk tangan dulu. Yang kamu pakai ini kamu tenun. Iya. Kapan kamu bisa menenun dan pakai sendiri? Setelah ini ya? Yakin? Yakin. Harus menjadi kebanggaan menenun sendiri dan pakai sendiri. Setelah ada lebih, baru datang kasih saya secara gratis. Itu kebanggaan itu pertama, menenun sendiri dan pakai sendiri. Karena ketika saya berkunjung ke desa-desa, saya minimal jangan lihat yang pakai kain lipat. Yang mestinya pakai kain sendiri. Itu baru kalian wira usaha. Hari ini saya mau beritahu kalian sudah inovatif atau belum? Sudah inovatif atau belum? Sudah atau belum? Ada yang belum tahu. Dan kita mulai terkait dengan tenun ikat ini. Apakah di kampung ada masalah? Ada masalah atau tidak di kampung? Ada. Masalahnya apa? Ya? Oh ya, belum tahu pewarnaan alam. 1, 2, apa lagi? Masalah apa lagi di kampung? Atau pada diri kalian? Pemasaran. Itu paling ujung. Ya. Paling dasar apa? Lalu modal. Yang ada pada diri kalian dan lingkungan sekalian, masalah paling besar apa? Ya? Ya, alat. Peralatan itu kami mengenai alat tidak ada. Apalagi? Apalagi? Menggulung benang. Ya ada yang belum tahu kan? Ada 4 orang itu. Waktu masuk di sini belum bisa, tapi sekarang sudah bisa semuanya. Hebat, luar biasa. Itu masalah. Yang kedua apa? Masalah yang kalian hadapi. Ya? Pemotifan. Iya, ada mau menenun tapi motifnya seperti apa ya? Makanya kalian datang ke sini. Apalagi? Ya? Hah? Iya, itu masalah. Apalagi? Iya, apalagi? Pencelupan. Apalagi? Ya itu kan masalah-masalah yang kalian hadapi kan? Pertanyaannya, masalah itu kalian mau pecahkan sendiri atau mau bersama-sama? Harus bersama-sama supaya masalah yang besar menjadi kecil, berat menjadi ringan. Kalau sendiri pikul pasti berat. Dan setelah kalian diskusi, ada ide yang keluar atau tidak? Ada. Idenya apa saja? Itu pelatihan. Catat? Ya. Tepuk tangan oleh Kementerian Sosial. Masalahnya ada di kita. Ya, tapi kementerian tahu kita harus membantu apa ya? Bantuan peralatan. Jadi bukan soal modal itu yang utama, bukan. Niatan itu yang paling utama. Niatan
itu kemauan itu yang paling besar. Kebersamaan, nikmatnya. Terima kasih Mama Kewa. Ini luar biasa filosofi ini. Dan itu menunjukkan kalau kita ini orang beriman, orang yang beradab. Dan biasa makan sirip pinang itu makan pertama tamu atau tuan rumah? Tamu. Tidak bisa. Tuan rumah harus makan dulu. Kau harus rasakan dulu. Iya, jangan kasih tamu makan lebih dulu. Minum tuak juga sama. Tuan rumah kau harus minum lebih dulu supaya tamu tahu. Oh iya, dia juga minum dan saya juga minum dan itu menyehatkan dan mempersatukan kita. Itu tradisi. Itu tradisi. Tradisi taat. Iya. Ini diwariskan oleh leluhur. Karena itu saya minta Mama Kewa, semua motif ini selain mengarahkan kita untuk siripina, tetapi harus memberi simbol taat. Dan saya tidak akan bosan-bosannya menggemakan ini kemana saja. Karena hanya dengan bersatu kita bisa keluar dari seluruh persoalan yang ada di dunia. Wirausaha muda. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Tangan untuk kita. Di dalam hati, di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami adalah wirausaha muda yang hebat. Bukan wirausaha muda yang biasa-biasa saja, bukan. Yang lain belum pelatihan, mereka itu wirausahawan muda yang biasa-biasa saja. Tapi kalian yang sudah mengikuti pelatihan ini, kalian adalah wirausaha yang hebat, wirausaha yang profesional, wirausaha yang penuh hasil. Hasilnya harus bisa mempunyai nilai. Mungkin sebentar lagi kegiatan pelatihan kita ini akan berakhir. Ya. Pulang dengan rasa percaya diri, adik-adik semua, anak-anak semua. Pulang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Bahwa waktu kau pulang kau tidak sendirian. Tuhan Allah akan bersama-sama dengan kalian. Leluhur yang mengutus kalian ke sini itu akan bersama-sama dengan kalian. Dan alam lembaga akan selalu bersahabat dengan kalian. Menjadi contoh dalam masing-masing, menjadi tempat bertanya. Motifnya itu bagaimana? Kau ada bawa alat baru tidak ini? Ada peralatan tidak? Nanti mau pulang? Ya. Hebat sekali, tepuk tangan dulu. Iya. Jadi tidak saja ilmunya, keterampilannya, tetapi juga barang benangnya ada tidak? Ada. Benangnya juga nanti mereka bawa ya? Iya. Untuk berapa kain sarung? Untuk apa? Luar biasa ya? Seperti lakukan itu dengan dengan merumus dengan situasi selalu mengharapkan Tuhan mendekat leluhur persatuan alam. Kita ada yang kapan pulang? Senin. Menerima alat tenun. Ada di sebelah yang Nah, ini yang menerima. Oh iya. Siapa yang menerima? Pak. Ya. Nona Samsia di sini. Ya. Ini kalau udah satu. Katanya Bapak. Ya. Ya di dalam saja lebih bagus, di dalam saja. Ya.